Sebelum tidur, dengerin cerita novel ini yuk. Tuang menyuruhmu singgah di kantornya setelah kamu siap. Iya, cepat. Aku harus mencuci wajahku, menyisir rambutku, dan memakai lapisan gaun dibantu oleh wanita ini tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dan aku berdiri di depan cermin untuk melihat riasanku. Aku sadar kalau ini sangat aneh. Siapa kamu? Penampilanku di cermin tidak asing. Dia adalah wanita barat dengan rambut merah, bermata coklat muda, dan tubuh mempesona. Dia cantik, tapi terlihat sedikit kurus. Kesan yang bagus untuk meminta pengembalian. Dan tiba-tiba, kenangan seseorang perlahan-lahan muncul di ingatanku. Edith Rigelhoff, 22 tahun, putri bangsawan yang akan menikah seminggu lagi. Sangat aneh, memiliki ingatan seorang putri bangsawan bagi orang yang hidup di abad ke-21. Tapi anehnya, namanya ini tidak asing. Edith Rigelhoff. Di mana aku pernah mendengar nama itu. Siapa dia? Oh tunggu, tidak mungkin. Aku ingat, itu adalah nama dari penjahat novel Rovan yang aku selesaikan kemarin. Judulnya, Aku Menolak Obsesimu. Tidak mungkin. Apakah aku kesurupan penjahat dari novel Rovan? Aku pasti gila. Bukan pemeran utama, tapi aku menjadi penjahat. Menunggulah di kamarmu sebentar. Aku akan kembali setelah mendapatkan izin dari Tuan. Pelayanku Sofia berbicara dengan kasar dan pergi tanpa mendengarkan jawabanku. Aku segera mengingat kembali isi dari novel itu, mencoba untuk menenangkan hatiku. Pemeran utama perempuannya adalah Lizzie Sinclair kan? Dan pemeran utama prianya adalah Cliff Ludwig. Aku kebingungan, tapi untungnya aku bisa mengingatnya dengan cepat. Aku menikmati membaca novel itu, jadi aku memiliki banyak ingatan tentangnya. Lizzie Sinclair adalah gadis yang ceria, polos, dan cantik seperti Dewi Spring. Namun, ada rintangan untuk semua karakter baik. Dia adalah anak yang tidak diinginkan dari keluarga Sinclair dari seorang pelayan. Karena kekejaman terhadap Lizzie, Duke dan Duchess Ludwig yang tinggal di mansion Sinclair beberapa waktu, akhirnya mengambil Lizzie untuk ikut bersama mereka. Itulah awal pertama dia bertemu dengan Cliff dan Cillian. Cliff dan Cillian adalah saudara dari keluarga Ludwig yang jatuh cinta pada wanita yang sama di waktu yang sama dan mencoba untuk memenangkan hati Lizzie. Lizzie menjadi objek obsesi mereka. Namun, sama seperti pemeran wanita pertama yang lugu dan baik, dia pintar menangani masalah yang menimpanya tanpa mengetahui kalau cinta dua pria itu melimpah untuknya. Sebenarnya, Lizzie menikahi Cliff, anak tertua dari keluarga Ludwig. Dan dia menjadi Duchess Ludwig, dan keluarga Sinclair yang menyiksanya menyesal dan dihukum. Plot yang biasa tapi cerita yang menarik. Dan Edith Rigelhoff adalah salah satu dari musuh Lizzie. Apakah aku di volume ketiga sekarang? Edith yang menikahi pemeran kedua pria adalah volume keempat, dan itu seminggu lagi. Anak kedua Ludwig adalah Cillian, dipaksa menikah demi keuntungan politik keluarga. Rigelhoff adalah penjahat yang berpura-pura mendukung keluarga kerajaan dan diam-diam bergabung dengan tim lawan untuk menggulingkan Ludwig. Namun, tidak seperti Cillian yang membenci Edith. Edith jatuh cinta pada Cillian pada pandangan pertama. Dia dibutakan oleh cinta dan berusaha untuk membunuh Lizzie. Selain itu, dia bertindak sebagai mata-mata untuk keluarga Rigelhoff dan bersekongkol dengan pelayannya yaitu Sophia untuk mencuri dokumen internal dan rahasia dari keluarga Ludwig. Aku mengibarkan bendera kematianku sendiri. Tentunya, perbuatan jahat Edith itu diketahui oleh Lizzie dan akhirnya keluarga Rigelhoff hancur bersama. Dia meninggoy di tangan suaminya sendiri. Dia sungguh penjahat yang remeh. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran dari Edith saat aku membaca novelnya. Dia cantik, tubuhnya bagus, sehat, keluarganya bagus, punya banyak uang, tapi kenapa dia terlalu terobsesi pada suaminya? Jika aku jadi dia, aku akan merelakan Cillian dan hidup bahagia.
Aku mengenal banyak orang yang jatuh cinta seringkali melakukan hal yang tidak masuk akal. Tapi aku tidak mengerti karena aku tidak punya banyak uang. Keinginanku adalah hidup tanpa mencemaskan uang dan kesehatan. Keluarga aku tidak kaya dan aku terkena leukemia saat aku kecil. Meskipun aku setelah menerima donor sumsum tulang dari kakakku dan berobat, aku bisa sehat karena kekuatan dari obat dan kemoterapi. Selain itu, kakakku yang hobi judi itu terus merampok uang dariku dengan alasan pembayaran dan donor sumsum tulang itu. Dan orang tuaku tidak mau menghentikannya. Jadi, cinta itu terlalu mewah untukku. Alasan aku memiliki pacar adalah karena aku membutuhkan orang yang bisa kuandalkan. Yang membuat aku cemburu pada Edith adalah karena pilihannya. Mengapa dia tidak memberikan cintanya untuk orang yang mencintai wanita lain? Jika saja dia mengikhlaskan cintanya itu, dia akan hidup nyaman. Jika keluargamu harmonis, punya banyak uang, dan sehat, kamu pasti bersyukur. Edith tidak tahu betapa bahagianya punya banyak uang dan hidup sehat. Kenapa dia masih menginginkan hal itu? Aku lebih baik dari Edith. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak pernah berpikir Tuhan akan memberikan perang Edith padaku. Ingatan Edith Rigelhoff belum sepenuhnya kembali padaku. Tapi ingatan yang kembali perlahan-lahan itu lebih baik daripada aku tidak tahu apa-apa. Rupanya akan ada makan malam antara dua keluarga untuk acara pernikahan. Lalu Sophia kembali. Tuan Putri, Tuan sudah mengizinkan kamu menemuinya. Oke, aku akan ke sana. Aku mengambil nafas dan berjalan ke ruangan Rigelhoff atas ingatan Edith. Selamat pagi, Ayah. Emang aneh memanggil orang yang bukan ayahku, tapi tidak sulit bertingkah bodoh dengan banyak uang. Bahkan jika kamu memintaku berpose manis, aku akan melakukannya. Namun, reaksi Rigelhoff sungguh berbeda dari apa yang aku harapkan. Bukankah ini sudah terlambat untuk sapaan itu? Tatapannya melihat ke atas dan ke bawah seperti mencari kesalahanku. Seperti tatapan manajer park di tempat bekerjaku. Lalu ingatan Edith muncul di pikiranku. Hah? Apa ini? Aku tidak ingat keseluruhan dari si novel itu. Tapi Edith pastinya adalah penjahat sombong karena dia tumbuh di keluarga yang baik. Namun, menurut ingatan yang muncul di pikiranku, itulah hanya image palsu untuk menipu dunia. Edith tidak lebih dari hanya sekadar boneka. Dia memakaikan gaun mewah ke Edith dan perhiasan mahal untuk dipamerkan ke keluarga kaya dan menunjukkan kasta keluarganya melalui perilaku sombongnya. Kecantikannya, keelokan tubuhnya, dan gaya pelamboyang hanyalah sebuah papan pengumuman untuk keluarga Rigelhoff. Nyatanya, dia disakiti secara fisik dan mental yang dengan putus asa menginginkan cinta dari orang tua dan kakaknya. Ini penipuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku masih syok, Rigelhoff berbicara dengan nada tajam. Kamu tidak akan membuat kesalahan malam ini, atau keluarga Ludwig akan menendang kita keluar. Baik, Ayah. Aku akan bernegosiasi dengan mereka untuk mengizinkan 3 pelayan keluarga kita untuk ikut bersamamu. Kamu harus bilang kalau kamu tidak percaya pelayan lain dan hanya menginginkan pelayan dari keluarga kita. Bisakah kamu melakukannya? Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi aku berpura-pura mengiyakan. Rigelhoff telah menulis skenario untuk malam ini sejak lama. Dia tidak mempedulikan jawabanku dan mulai mengutuki keluarga Ludwig. Kemudian, baru aku tahu mengapa Rigelhoff ingin menghancurkan keluarga Ludwig. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tidur.